Awal-awalnya kan kemudian ketika kita memanggil pejabat itu awalnya mereka tidak datang di panggilan pertama. Nanti kita ancam untuk panggilan paksa, baru mereka datang. Saat ini kan tidak lagi karena mereka biasanya dari terutama dari PUPR atau pengadaan barang dan jasa itu tidak menyiapkan itu. Itu kan sesuatu yang menurut mereka adalah rahasia. Padahal itu bukan rahasia. Dan itulah yang selalu menarik bagi masyarakat atau penggiat LSM untuk diketahui. Hampir 90% sengketa informasi itu menyangkut anggaran. Oh begitu ya menyangkut. Artinya apa, Bapak? Sehingga ketika ada klaim dari masyarakat atau pemohon informasi, itu sudah langsung bisa di counter dengan memperlihatkan aslinya, selesai kan? Tapi kalau selalu menutupi, berputar-putar segala macam, itu kan menimbulkan tanda tanya kemudian. Kadang-kadang kita dinilai baik ketika kita bisa membantu mereka dalam hal melanggar aturan. Misalnya, Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Halo sahabat ombudsman semua, bertemu lagi kita di kesempatan kali ini di Simak Sorotan Isu Maladministrasi dan Aduan Masyarakat. Di episode kali ini kami menghadirkan seorang tamu yang sebenarnya tidak tamu-tamu banget karena pernah berkiprah lama di Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Hadir bersama kita hari ini seorang yang dikenal dengan kiprahnya sebagai pemerhati dan penggiat pengawas pelayanan publik dan isu-isu kebijakan publik. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan selama 10 tahun 2 periode dan juga sekarang sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Telah hadir bersama kita Bapak Subhan Jur. Bapak, gimana Pak? Selamat datang. sehat. Luar biasa sekali energinya hari ini, terasa sekali Bapak. Masih dengan aura-aura anak mudanya ini Pak Subhan, tidak lepas ya dengan aura anak mudanya ini sampai hari ini. Ya, hari ini sahabat ombudsman semua, sebagaimana dalam Simak Podcast kita selalu akan kami bagi menjadi 3 segmen, yaitu 1 kisah, 3 isu dan 7 fakta. Oke Pak Subhan, kita masuk ke segmen pertama. Masyarakat Sulsel telah mengenal Bapak dengan kiprah panjang sebagai penggiat, sebagai orang yang kritis terhadap banyak kebijakan publik yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi saya ingin menarik lebih jauh dulu ke belakang. Kami tahu bahwa Bapak bukan lahir dari seorang yang mungkin berlatar-belakang sebagai administrasi publik misalnya, atau hukum, malah teknik. Ya. Apa kemudian yang mengantar Bapak dari berpikiran sebagai seorang teknokrat kemudian menyelami isu-isu publik? Mungkin bisa diceritakan jauh ke belakang apa yang membawa Bapak sampai posisi dan peran seperti ini. Ya, terima kasih Pak Haful. Jadi memang sejak SD, SMP, SMA itu saya menyukai pelajaran saja. Ya, saya tidak tertarik sama pelajaran itu pelajaran dengan saya satunya. Kemudian saya masuk di teknik sipil, Unhas. Dari situ kemudian saya berkiprah di BUMN. Jadi lepas langsung saya bikin di BUMN. Oh tidak ya. Tapi saya kan kemudian awam dengan kerja konstruksi. Di situ saya melihat, loh, kok begini gimana? Apa yang begini? Semua serba diatur, semua serba free. Itu mendapatkan proyek yang harus mendapat kemudian menembak juga. Ini kan meskipun kita di BUMN, apalagi yang bukan BUMN gimana ini? Dengan kerjaan pemerintah, kemudian BUMN harus menembak juga memanfaatkan. Itu membuat saya kemudian tidak sesuai dengan nilai saya. Saya berontak. Kemudian saya menjadi konsultan. Situasinya sama saja. Konsultan teknik juga. Situasinya sama saja. Untuk mendapatkan pekerjaan di bidang konsultasi itu, kerjaan pemerintah itu sama prosesnya juga. Melalui ada praktek kemudian ketika pencerahan segala macam itu mulai manipulatif semua laporan korupsi dan segala macam itu segala saya pernah bahwa itu tidak sebenarnya saya berontak Untuk memberikan konteks tahun berapa? Itu di tahun 90-an. Tapi saya juga punya pengalaman menjadi konsultan di Bank Dunia, kemudian dan itu berbeda. Di Bandung sama sekali tidak ada hal seperti itu.
Sebagai konsultan sebagai apa di dunia? saya sama konsultan ini. Teknik juga ya? Oke. Itu pembuatan palu sekarang ini sesuatu. Lupa tahu Tahu gitu ya? itu tahu itu kan bandingnya yang dia. Jadi itu palsu. Jadi sama sekali tidak ada hakikat tersebut. Jadi memang ada perbedaan. Akhirnya saya memilih untuk keluar dari Surabaya. Kalau di BUMN kan pasti saya senang karena Kalau bicara iya apa? Karena cuan banyak yang aja. teman-teman saya yang awalnya yang saya rekrut dulu bersama-sama dengan sekarang sudah jadi miliar dan semua. Saya tidak memilih. Akhirnya saya memilih. Saya mencoba di dunia tambang. Sempat juga sih dunia tambang di mining di Kalimantan saya menambang. Nah, situasinya lebih parah lagi. Jadi mafia bertebar di mana-mana. Akhirnya saya merasa bahwa ini bukan dunia saya. Saya kemudian kembali ke Makassar menjadi komisaris ombudsman Kota Makassar. Dan akhirnya terpilih jadi 2000 sampai itu 2010. Titik balik ini ketika Bapak melihat banyak sekali praktek-praktek koruptif seperti itu, akhirnya berpikir bahwa ada sebenarnya ruang untuk begitu ya, lebih anu lah ya, sesuai dengan hati nurani lah. Kemudian di 2012 untuk pertama kali ombudsman membuka perwakilan di Provinsi Selatan. Tunggu Pak, di 2000 tadi di Ombudsman Kota Makassar Ya, 2011. itu pembentukan oleh pemerintah kota. Nah, saya kemudian di 2012 terbentuklah perwakilan ombudsman Provinsi Selatan yang merupakan perwakilan dari ombudsman dari. Kemudian saya tidak terjadi untuk maju di sini. Tapi didorong oleh teman saya Pak Laudia ini itu maju, beliau maju. Dan akhirnya saya memenangkan kontestasi dan itu betul-betul fair. Saya ingin mengatakan bahwa tidak seperti sekarang ini ya. Ya kalau sekarang itu betul-betul fair. Tidak ada saya tidak mau bisa bahasa meskipun Fair dalam artian seleksi ini murni dari awal sampai akhir itu murni. Tidak ada perintah organisasi apa segala macam, tidak. murni kompetisi. Dan itu ada tim dari Jakarta yang konsorsium yang kemudian melakukan testing seleksi di sini kemudian melahirkan hasil. Dan saya lah yang kemudian terpilih. Alhamdulillah. Dan disitulah tadi katakan telah kemudian saya memberikan ke selatan ini. Saya memberikan karena ombudsman ini dikenal. Saya sudah terkenal kalau ombudsman dengan melakukan berbagai macam gerakan, termasuk di media darling di musik koran bukan online. Dan setiap hari pasti ada berita saya. Dan disitulah saya kemudian punya momen untuk memberantas pungli di sekolah. Tunggu Pak, saya belum kesana. Saya penasaran. Berarti tadi di 2011 masuk ombudsman Orang PAW. Saya menggantikan perpasangan. Tapi di titik itu berarti Bapak sudah berarti titik ombudsman Kota Makassar inilah yang membuat Bapak Iya. misalnya berubah haluan Yang tertarik dengan ya dari yang bekerja di sektor private swasta atau BUMN kemudian ke sektor publik. Iya, karena saya melihat bahwa Tapi kan cuannya sedikit gitu. cuan itu kan tergantung sebetulnya bagaimana kita menyikapi dan mensyukuri. Saya lumayan sebetulnya pendapat dekatnya Mas Johnson. Tapi kan yang lebih penting bagaimana kemudian kita membenahi pelayanan publik di kota ini. Dan lebih jauh lagi ketika di ombudsman kan kalau cakupannya sudah selesai. Dan memang rawan ketika itu kan semua orang memaklumi praktek pungli di kelurahan, camat, segala macam dan segala, terutama pungli di sekolah. Dan itu kemudian memicu saya ketika saya menjadi kepala ombudsman ini, hal yang pertama yang ingin saya berantas adalah pungli di sekolah. Kenapa khusus pungli di sekolah yang Karena inilah yang kemudian menjadi keresahan masyarakat yang sangat itu menjadi jadian. Itu komite sekolah menjadi profesi. Ada orang yang komite sekolah menjadi profesi. jadi profesi ya? Ada orang menjadi ketua komite di sekolah itu enak. Dan semua sekolah itu pungli. Bayangin kalau itu miliaran uang masuk di sekolah akibat pungli. Dan itu dibiarkan. Tidak ada yang penduduk. Hanya masyarakat kemudian menjadi di mana-mana. Karena tidak mampu untuk membayar uang komite, yang harus minta dari 20.000 per bulan. Dan ini kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, termasuk banyak yang bergelar akademisi mengambil keuntungan di situ. Dan itu membuat saya harus tampil membersihkan ini. Dan saya kemudian menjadi musuh sekolah, musuh seluruh komite sekolah di Selatan karena saya tampil hukum berantas ini. Dan itu yang membuat kemudian saya populer. Dan bukan hanya di situ,
Selain itu ada banyak kemudian yang kita dobrak, misalnya pembuatan SIM, SDM Artinya pungli ini yang waktu itu menjadi fokus Bapak Iya. ya? Iya. Itu menggebrak ini ya, untuk kemudian menjadikan ini sebagai isu publik Iya. yang kemudian juga menggalang masyarakat. Iya. Karena itu langsung Resistensinya seperti apa ya waktu itu? banyak sekali. Saya diundang oleh komite sekolah jumlahnya ribuan, dan saya dihujat habis. Jadi saya tidak pernah, saya mengatakan, bahkan di tribun pun saya diangkat pintar. Saya mengatakan bahwa saya tidak akan pernah mundur sentimen, karena saya mendapat kebenaran dan didukung oleh undang-undang. Dan yang Anda lakukan adalah hal yang sah. Akhirnya seorang utusan komite sekolah, pusat komite sekolah menulis saya, menawarkan 20 juta per bulan untuk tidak mau mengutak-atik komite sekolah ini. Itu saya kolak mentah-mentah. 20 juta per bulan. Dan menjadi pulang untuk kemudian tidak Bisa membayangkan betapa banyak berarti uang kemudian, kemudian tidak mengutak-atik atau mencampuri penghutang-penghutang yang dilakukan komite sekolah di sekolah. Tapi itu kan pasti kita tahu semua jawabannya. Saya menolak di situ. Dan akhirnya itu berbuah manis. Saya didukung masyarakat, didukung oleh pemerintah, kemudian meskipun setelah itu praktek-praktek itu masih ada juga, meskipun tidak lagi. Selain di sekolah, selama di ombudsman dengan semua kewenangan kemudian pengawasan yang bisa Bapak lakukan pada waktu itu, ada godaan-godaan lain. Banyak sekali juga ketika kita memeriksa dan mengundang untuk pejabat yang juga melakukan administrasi, itu ada cek, ada amplop, itu sudah pasti. Bahkan suatu ketika saya ketika kita ada masyarakat di Parepare yang dikenakan pajak sekian miliar, kemudian kita tangani, dan ternyata dia hanya semua membayar 400 juta. Padahal dia sebenarnya kalau 800 juta, tapi pihak pajak meminta pakai. Nah, karena dianggap 800 juta ini uang mati dan cuma 400 dibayarkan, 400 juta ini diberikan kepada saya. Tapi bukan itu saja sebenarnya yang kita gebrak. Ada banyak yang kita lakukan, termasuk ketika ada bayi Revan Adiaksa yang meninggal di rumah sakit akademis, setelah ditolak 4 rumah sakit. Itu kan kami lah yang pertama turun. Ada bayi yang dijual di rumah sakit Unas, 39 juta, kami tetap ombudsman tunggal yang pertama turun. Jadi hal-hal seperti yang kemudian diharapkan masyarakat dengan kewenangan ombudsman, motion investigation. Artinya investigasi tanpa harus dilaporkan, kami yang pertama turun. Kenapa kami tahu? Karena wartawan langsung memberitahukan kepada kami dan mengharapkan kami turun. Dan setiap saya turun pasti ada ratusan wartawan yang menunggu. Itu yang kemudian membuat Media darling itu ya. Ini yang kemudian membuat ombudsman sangat dikenal ketika itu. Dan awal-awalnya kan kemudian ketika kita memanggil pejabat itu, awalnya mereka tidak datang di panggilan pertama. Nanti kita ancam untuk panggilan paksa, baru mereka datang. Saat ini kan tidak lagi karena mereka sudah sangat kenal ombudsman. Jadi itu lagi Memang di fase itu memang butuh untuk pendekatan-pendekatan yang keras seperti itu. Karena memang alhamdulillah undang-undang kita sangat baik, terutama bahwa barang siapa yang menghalangi ombudsman dalam menjalankan tugas maka ancaman pidananya 2 tahun atau denda 1 miliar. Kemudian ada imunitas. Inilah yang kemudian membuat kita leluasa untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tentu bukan show force. Karena kita sangat menafikan show force di ombudsman. Kita melakukan pendekatan humanis berdasarkan undang-undang ombudsman. Ya, baik. Wah, itu menarik sekali, Pak. Berarti bagaimana Bapak membawa pendekatan-pendekatan yang terbuka ke publik, ke wartawan, ke jurnalis, sehingga membuat kerja-kerja ombudsman itu mendapat dukungan yang besar di masyarakat, Bapak ya. Ini mungkin juga yang membawa Bapak sampai saat ini diamanahkan juga ya sebagai komisioner di Komisi Informasi, mungkin karena pendekatan-pendekatan seperti itu. Tapi ini akan menarik, kita simpan dulu. Kita akan bahas di segmen kedua. Baik, Mas Subhan, ini di segmen kedua kita akan memberikan 3 isu ke Bapak. Isu ini akan terkait dengan peran Bapak sekarang hari ini di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kami sudah menyiapkan 3 isu yang kami ingin minta pendapat, pandangan, kritis mungkin dari Bapak terkait isu-isu ini. Isu pertama ada dari berita Makassar Terkini.id. Ini ada berita keluh kesah peserta forum koordinasi harapan baru PPID Jeneponto jadi pilar pengelolaan informasi. Ini mungkin salah satu juga yang di ombudsman juga kami sering dengar keluh kesah ini soal bagaimana peran PPD di daerah yang seperti anak tiri, bahkan ada yang mengatakan anak yang tidak dianggap.
dalam bagaimana mengolah informasi, mengumpulkan dan mendiseminasi informasi ini. Mungkin bisa diceritakan gimana sebenarnya kondisi PPID di daerah Iya, kita sekarang. kondisi ini bukan hanya terjadi di Sulsel ya, tapi yang terjadi di seluruh Indonesia. Oke. Karena ini kan menyangkut informasi nih. Kalau bicara keterbukaan informasi, artinya semua informasi bisa diakses. Oke. Nah, artinya apa? Masyarakat kan cenderung mengakses informasi penggunaan anggaran. Nah, disitulah kemudian peran PPID dikerdilkan. Paling perintah undang-undang. Meskipun sekarang ini Dikaretkan dalam pengertian bagaimana? dalam artian bahwa PPD tidak diberikan anggarannya banyak, kemudian karena dikhawatirkan juga PPD membuka akses penggunaan anggaran misalnya, yang kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini yang masih cenderung koruptif, kan itu sensitif. Kalau kemudian semua Tapi memang penggunaan anggaran itu seharusnya informasi terbuka. informasi terbuka, dan itulah yang kemudian membawa Jeneponto hari ini salah satu kabupaten terbesar diadukan sengketakan ke Komisi Informasi. Oh, gitu ya? Ya, hampir seluruh desa di Jeneponto itu dilaporkan dan kami sedang proses sidang semuanya. Karena memang bukan hanya di situ, masyarakat itu selalu, terutama LSM misalnya, ingin mengetahui penggunaan anggaran. Karena anggaran itu kan bukan informasi yang dikecualikan. Nah, kemudian ketika informasi itu didapatkan, yang harus bisa diakses oleh PPID, kemudian menjadi sengketa. Karena kemudian PPD kan mengeluh, pantas dia mengeluh. Kenapa kemudian salah satu fasilitas berkurang, kedua, dia akan sangat sulit memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat. Karena akses informasi dari badan publik yang lain yang berada di situ itu kemudian tidak diberikan. PPID ini berarti di setiap instansi OPD ataupun Ya. unit kerja harus ada. Setiap badan publik harus ada. Setiap badan Di BUMN, semua badan publik yang menggunakan anggaran negara, baik seluruhnya maupun setengahnya, APBD itu wajib ada PPID, termasuk di Ombudsman harus ada PPID. Benar. Karena sebetulnya untuk PPID itu kan tugasnya adalah menyiapkan informasi. Informasi ada 3, informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta-merta. Nah, informasi berkala inilah yang kemudian biasanya memuat penggunaan anggaran. Kemudian ada informasi yang setiap saat. Jadi kan sebetulnya agak mudah sekali sebetulnya kerjanya. Tinggal dia menyiapkan informasi itu di website, di apapun. bisa di apapun ketika. Tapi yang paling penting bagaimana kemudian masyarakat bisa mengakses dengan mudah, terjangkau. Jadi kan tidak mungkin kita membuat di website kemudian pakai password segala macam, itu kan sangat menyulitkan. Dan yang paling penting sebetulnya tugas PPD itu tinggal menyiapkan saja, begitu ada permintaan informasi, selama itu tidak dikecualikan, diberikan saja. Apa sulitnya dari menyiapkan? Sulitnya adalah PPD kan menampung informasi. Kemudian biasanya terutama dari PUPR atau pengadaan barang dan jasa itu tidak menyiapkan itu. Itu kan sesuatu yang menurut mereka adalah rahasia. Padahal itu bukan rahasia. Dan itulah yang selalu menarik bagi masyarakat atau penggiat LSM untuk diketahui. Misalnya ada anggaran pendapatan dan APBD di suatu daerah, proyek apa segala macam, itu kan harus diketahui itu. Nah, itu yang kemudian selalu ditutupi. Cuma begini, bukannya memang itu, ini saya pakai dari perspektif mungkin yang birokrat yang mengelola informasi ini. Bukannya ketika informasi itu terbuka, itu malah akan menjadi lebih sensitif dan akan menjadi mungkin saja akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tergantung, karena di undang-undang itu kan informasi itu tidak untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Meskipun dalam tanda kutip banyak yang kemudian memanfaatkan undang-undang KIP ini untuk mendapatkan cuan. Misalnya ada juga seperti itu ya? Banyak. Jadi kan misalnya dia mengejar penggunaan dana BOS atau mengejar anggaran di PUPR. Hampir seluruh PUPR di kabupaten kota di selatan ini dilaporkan oleh penggiat Nah, gitu yang tidak mau pusing kan, ini infonya ya, yang tidak mau pusing tinggal kasih duit. Nah, ada kemudian orang yang menyalahgunakan. Mungkin memang tujuannya untuk bagaimana dia bernegosiasi di warung kopi daripada ribut-ribut memberikan data dan segala macam. Nah, ketika itu tidak jalan, maka itu disengketakan di Komisi Informasi. Jadi kan tugasnya Komisi Informasi itu adalah menerima laporan, memeriksa dan memutus sengketa informasi oleh badan publik dan masyarakat. Nah, ketika informasi itu tidak diberikan, maka kan dia disengketakan di Komisi Informasi. Komisi Informasi kan kemudian bersidang. Nah, inilah yang kemudian hampir 90% sengketa informasi itu menyangkut anggaran. Oh, begitu ya? Menyangkut. Artinya apa? Bahwa di negara ini hal-hal tentang anggaran itu masih dianggap tabu, tertutup.
Nah, kalaupun diberikan itu adalah risalahnya itu secara umum saja. Tapi kan orang ingin meminta detailnya. Misalnya Pertamina kemana sih CSR tuh disalurkan? Berapa sih besarannya? Siapa sih yang dituju? Nah, hal-hal seperti ini sering ditutupi. Di masyarakat, di pemerintah juga seperti itu. Barang dan jasa itu kan tertutup. Bahkan kemudian di Monet itu kan agak susah kemudian orang untuk Bukannya mendapatkan. sudah ada misalnya inspektorat ataupun pemeriksaan internal pemerintah terkait itu? Yang internal, tapi kan kemudian masyarakat berhak untuk mengakses. BPK juga misalnya melakukan. Iya. Nah itulah ketika sudah diperiksa oleh inspektorat BPK maka informasi itu dianggap dikuasai. Ketika masalah pemeriksaan makanya masyarakat tidak boleh mengakses. Setelah setelah ada laporan hasil pemeriksaannya itu di undang-undang dianggap dikuasai dan itu menjadi informasi terbuka. Dan semua masyarakat belum akses. Nah, kadang-kadang kemudian tidak diberikan, alasannya adalah belum dikuasai. Kan salah satunya kenapa kemudian informasi diberikan karena belum dikuasai. Dalam artian bahwa belum diperiksa oleh BPK. Tapi kalau itu sudah clear, itu menjadi barang terbuka. Jadi idealnya, andaikan tidak ada apa-apanya di anggaran ini, seharusnya tidak ada masalah dong. Tidak ada masalah. Karena kan sudah diaudit Ya, juga sama betul. lembaga-lembaga Ya. auditor. Nah, cuma kan kadang-kadang juga kita bertanya, seperti misalnya kemarin PUPR Goa itu membawa dokumen yang mungkin satu mobil yang diminta. Ini kan kadang-kadang mereka tidak masuk akal permintaannya. Seluruh kegiatan dari 2010 misalnya sampai 2025 itu kan 15 tahun. Gimana kemudian mengumpulkan itu? Nah, setelah diberikan karena kan penggandaan itu menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Oke. Nah, kalau tadi tujuannya lain sebetulnya ketika diberikan itu dia tinggal mau apa? Mau fotokopi satu mobil? Nah, ini juga kadang-kadang kita bertanya untuk apa sih sebetulnya? Meskipun alasan dari surat itu kan mengatakan adalah pengawasan, balancing ada ya. Tapi kan apakah kemudian semua data itu dibaca? Tapi lagi-lagi bahwa kita tidak masuk ke ranah itu. Komisi informasi itu ranahnya adalah ini informasi terbuka atau tidak. Kalau informasi itu terbuka maka berikan. Silakan. Kalau tertutup apa masalah kan tidak semua ada juga informasi yang memang mereka tutup setelah uji konsekuensi. Oke. Jadi Uji konsekuensi di persidangan. bukan uji konsekuensi di lembaganya dia. Oh, lembaga. Jadi kan Di PPID-nya. ya, misalnya ombudsman nih mengatakan bahwa kegiatan kita hari yang ini tidak boleh dibuka nih. Alasannya apa? Dia punya alasan. Itu diuji konsekuensi oleh mereka. Oke. Diuji konsekuensi. Oleh badan publiknya. Oleh badan publik yang menguji konsekuensi, ada uji konsekuensinya, ada dasar hukumnya untuk menutup itu. Misalnya ada kerahasiaan negara di situ, ada identitas orang, ada identitas Hal sensitif lah misalnya di situ. yang kemudian bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka itu memang ditutup. Meskipun kadang-kadang kalau informasi diberikan hal-hal yang dianggap rahasia misalnya, alamat itu bisa di-bold, bisa dihitamkan. Nah, tapi itu tadi batunya ada uji konsekuensi. Ketika Kaitannya dengan PPID. PPID di sini juga yang melakukan uji konsekuensi itu. ya, jadi PPD kan kemudian memuat ketika diminta bahwa informasi tidak diberikan, kenapa? Ini ada uji konsekuensinya dikecualikan. Kita uji. Itu pun masih kita uji, di KI masih diuji. Apakah ini kemudian benar atau tidak? Di persidangan di persidangan dibuka lagi, diuji. Bukan lagi ya. Apa yang jadi dasar hukum? Kemudian mungkin sampai di sini saya harus bertanya juga, kalau begitu, kalau ingin menguatkan PPID, ini seharusnya gimana, Pak? PPD itu memang harus dikuatkan agar kita ini kemudian menjadi clear, karena kan informasi ini sensitif. PPD berikan ruang, berikan anggaran yang besar, kemudian berikan semua informasi yang disiapkan untuk diberikan kepada pemohon. Kan tidak semua kemudian informasi itu dimohonkan. Nah, cuma kan memang kita harus antisipasi. Kita sudah bisa kategorikan mana informasi yang setiap saat harus disiapkan, mana informasi yang berkala tentang laporan keuangan, catatan akhir laporan keuangan, informasi serta-merta. Informasi serta-merta itu kalau misalnya di BNPB, tiba-tiba ada badai di Bantimurung, maka orang itu harus segera disampaikan. Atau ada longsor di daerah Malino, saat itu juga harus disampaikan agar masyarakat mengetahui tidak melewati itu. Itu salah satu contoh saja. Nah, Itu salah satu contoh tugas PPID. ya salah satu contoh Informasi yang serta-merta tadi. badan publik. Badan publik. Badan publik. Betul. Ya, misalnya tim SAR Baik. untuk hal bencana. Iya. Di PPD yang serta-merta ya disiapkan juga. Jadi kan ketika masyarakat melakukan permohonan informasi, tinggal diberikan saja. Iya. Kan yang berbahaya ini ketika dia membahayakan negara, intelijen dan segala macam. Yang ditutup-tutup itu yang di situ yang malah menimbulkan karena kecurigaan. Semakin menutupi semakin menimbulkan kecurigaan. kecurigaan. Nah, jadi kan kemudian Malah semakin tidak curiga kita apa yang ditutup
ditutupi. Dan kemudian kan kepala desa tidak boleh kemudian berkilah bahwa kami kan sudah punya papan itu di Ya, sini. biasa ada di Ya, depan-depan itu kantor kan desa hanya itu. besarannya saja. Nah, yang ingin mereka tahu detailnya. Sampai sedalam itu bisa Ya, diakses itu- publik ya. Ya, sampai kwitansi makan Anda di ketika sampai perjalanan akses publik, itu Pak. harus diakses publik. Kuitansi makan. Kuitansi makan, kuitansi hotel itu diminta oleh masyarakat biasanya. Dan itu bukan rahasia. Nah, itulah yang kadang-kadang kemudian membuat badan publik ini resisten dengan itu. Karena memang juga secara akal sehat ini kan agak merepotkan juga. Tapi Iya. itulah tadi konsekuensinya dari sebuah era transparansi. Betul. Bahwa kita harus menerima. Dan memang seharusnya kita sudah persiapkan dari awal. Betul. Jadi ketika diminta, kasihkan saja. Betul. Karena kapan kita tutupi masih semakin menimbulkan kecurigaan. Betul. Ketika Anda memberikan itu selesai. Toh ini uang publik juga. Iya. Anggaran Iya. publik juga. Jadi harus Nah, kalau kemudian dia menyalahgunakan kan kita bisa menyempuh jalur hukum. Nah, bagusnya di putusan KAI ini yang hampir 100% kita menangkan di PT UN ketika digugat. Ketika tidak dilaksanakan maka itu sudah berubah jadi pidana. Jadi 14 hari ketika begitu putusan KAI mengatakan bahwa informasi ini harus diberikan kepada pemohon. 14 hari dia tidak tidak masuk ke litigasi Menjadi ke pidana. PT UN, dia bisa jadi pidana. Karena itu sudah bisa pemohon melaporkan ke Polda untuk melakukan penangkapan. Nah, kita simpan dulu untuk isu itu, Pak. Kita masuk ke isu kedua. Ini tadi banyak terkait tentang kerja-kerja KI di Provinsi Selatan. Ini ada kami screenshot sendiri dari website Komisi Informasi Provinsi Selatan. Ada salah satu beritanya, Komisi Informasi Sulsel sidangkan sengketa informasi dokumen pengadaan barang dan jasa otoritas pelabuhan Makassar. Ini mungkin saya tidak akan terlalu Iya. banyak membahas soal kasusnya sendiri. Iya, soal betul. pelabuhan sendiri. Secara umum aja ya. Ya, tapi saya ingin kami di sini bagaimana seperti apa sih sebenarnya proses dalam persidangan, proses pemeriksaan yang ada di KI ketika menyidangkan sengketa-sengketa informasi publik seperti ini. Sebetulnya sengketa tidak perlu terjadi ketika badan publik itu merespon. Kenapa kemudian sering terjadi sengketa? Karena tidak merespon. Artinya dia menganggap sepele permintaan ini. Ketika di masyarakat meminta itu dan tidak merespon, dia akan melakukan keberatan. Tentu dengan jangka waktu yang sesuai ada aturannya jangka waktunya. Dia keberatan, tapi tidak direspon juga, maka dia melaporkan ke Komisi Informasi untuk disengketakan. Nah, kadang-kadang badan publik baru kaget ketika mendapat panggilan sidang oleh Komisi Artinya Informasi. masyarakat tidak bisa serta-merta langsung minta ke KI. Tidak bisa. Harus menempuh dulu permohonan di Iya, permohonan dulu. badan publik. Badan publik dulu Oke. minta informasi yang dibutuhkan. Ketika tidak diberikan kan tidak selesai itu barang. Iya. Nah, apa yang kemudian saya katakan pada badan publik? Respon dulu suratnya. Apakah kemudian Anda bersedia memberikan atau jawaban Anda bahwa yang Anda minta belum kami kuasai, masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK dan segala macam. Itu kan kadang-kadang kan terjadi pelaporan sengketa hanya gara-gara pemohon merasa disepelekan. Dia ingin mengatakan bahwa tunggu ya, ini ada lembaga loh yang bisa menyidangkan Anda ketika Anda tidak memberikan. Nah, itulah KAI. Nah, inilah kemudian saya selalu mengatakan kemarin di BI dan segala macam, BUMN saya sampaikan bahwa respon dulu. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini adalah perusahaan besar, badan publik yang besar. Kok Anda seorang pemohon yang latar belakang penggiat ini saja, sosial, kok mau minta data itu? Padahal dia memang berhak gitu. Nah, ketika itu tidak diberikan, maka dia akan melakukan keberatan ke badan publik. Kalau keberatannya pun tetap tidak diabaikan dalam jangka waktu tertentu, sesuai undang-undang, dia kemudian melaporkan ke Komisi Informasi. Komisi Informasi kemudian bersidang. Dan dalam persidangan kita menanyakan apakah informasi dimohonkan ini dikuasai atau tidak. Kalau mereka mengatakan dikuasai dan ada dan bisa diberikan, kita lanjut ke mediasi. Jadi ada proses mediasi. Proses mediasi itu yang dikedepankan, harus mediasi. Jauh lebih penting tapi mediasi itu kan tidak menjamin. Di mediasi kan kadang deadlocknya, kalau dia deadlock di mediasi, kita lanjut ke persidangan, akan ada putusan nanti. Nah, tapi kalau di mediasi win-win solution, sepakat untuk memberikan dan tidak disepakati, tidak disalahgunakan dan segala macam, perjanjiannya ada di situ, selesai. Dan yang paling menarik adalah saya ketika masuk di Komisi Informasi tahun 2024, ternyata ada kasus yang mangkrak, tidak disentuh-sentuh oleh komisioner lama itu, di mana salah satu organisasi mengadukan semua partai di DPRD Provinsi Selatan.
Semua partai dia. Semua partai diadukan tentang Terkait penggunaan anggarannya anggarannya. ketika pemilihan legislatif dan pemilihan. Nah inilah kemudian ketakutan, bukan ketakutan, saya tidak tahu apa kemudian yang menjadi reasoning tidak Tidak memberikan ini. tidak mesti menyidangkan ini. Oh, tidak menyedihkan. Tidak Oke. menyidangkan, mungkin karena akan ada seleksi Iya, yang melibatkan oke, itu iya. juga. Tapi ketika saya masuk saya gebrak, kita sidangkan saja. Nah, itu bayangin, itu tertunda 2 tahun loh, ketika baru saya sidangkan. Dan semua partai awalnya memang arogan. Partai merasa bahwa Tapi butuh memang keberanian. keberanian. Itu keberanian. Itu dia. Makanya kayaknya dan tadi itu terkait dengan ombudsman juga. Iya. Kan seorang ombudsman, kepala ombudsman itu harus punya keberanian. Itu dia. Dan harus berani melawan arus dan berani selama kita yakin. Dan itu juga yang membuat saya kemudian membawa ciri khas saya ke Komisi Informasi untuk menyidangkan ini barang. Maka heboh. Karena semua partai di DPR RI itu Heboh lah, Pak. termasuk partai besar, termasuk partai pemenang. Ini kan kekuasaan ini yang Ya, mau di termasuk partai pemenang presiden kemarin kan agak ini resisten juga ya. ya resisten, semua resisten awalnya. Tapi apa boleh buat, saya bilang ini perintah undang-undang. Tapi bagaimana cara Bapak meyakinkan mereka? Tidak perlu diyakinkan. Kan undang-undang itu memaksa. Ya, Anda harus datang. Dan kalau tidak datang ya nggak ada putusan. Dan akhirnya alhamdulillah partai dewasa semua akhirnya bisa memahami ini. Kita memberikan pemahaman pelan-pelan bahwa tujuan daripada sengketa ini kan sebetulnya adalah penelitian. Yang ujungnya adalah memberikan masukan kepada partai dalam cara pengelolaan keuangan. Kan yang diminta juga pengelolaan keuangannya. Dan partai tidak tahu apa itu cash flow dan segala macam. Iya. Dan mereka hanya bertanggung jawab dengan yang memberikan. Nah, itu kan sebenarnya gampang sekali. Seketika itu baru mereka ngeh. Jadi memang kita tidak berhenti pada proses memutuskan, tapi kita harus memberikan pemahaman juga bahwa penting mengolah informasi dan penting untuk menyiapkan segala bentuk informasi yang kemungkinan besar akan diminta oleh masyarakat. Betul. Nah, akhirnya partai kan kemudian ada 8 partai yang sadar bahwa ternyata begini, tujuannya bagus. Nah, kalau kita mengarahkan seperti itu kan kemudian akhirnya mereka sadar. Tapi mereka buka akhirnya. Dibuka semua. Semua pertemuannya dibuka. Semua Tahun mangkrak tidak mau buka, Iya. hanya buka. Akhirnya disidangkan. Dan akhirnya semua memberikan laporan pertanggungjawaban, termasuk kwitansi penggunaan. Sampai yang hal sedikit itu dikasih juga. Ya, setelah diberikan kami sudah lepas. Dan itu ada beberapa yang kalau tidak salah semua berakhir dengan mediasi. Dan terakhir itu kan kemudian kita juga bersidang tentang dugaan ijazah palsu salah satu kabupaten bupati yang oleh penyelenggara pemilu ditutup. Bisa juga sampai hal kayak Iya, gitu ya. itu kan informasi. Kenapa kemudian misalnya lembaga penyelenggara pemilu mengatakan bahwa ini informasinya tertutup, kajiannya seperti ini. Itu informasi itu yang mau dibuka. Oke. Nah, setelah kita bersidang, kita memenangkan pemohon, kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung. Jadi kan PTN saya berhenti di sini saja. PTN itu bisa sampai ke Mahkamah Agung. Bunyinya di Putusannya Mahkamah Agung. Ya, kalau misalnya banding, dan umumnya kita memenangkan itu. Tapi saya sangat menarik tadi Pak, bagaimana cara Bapak tadi itu pertama memaksa ini kewajiban undang-undang, Ya. tapi pada akhirnya mengedukasi dan meyakinkan badan publik untuk memberikan informasi itu. Ya. Itu kan perlu teknik komunikasi dan persuasi Iya. yang advance di situ. Ya memang itu adalah salah satu tugas kita sebetulnya kan, bagaimana kemudian kita menyadarkan masyarakat, menyadarkan badan publik terutama badan publik yang merasa ini di atas Dengan segala dengan kekuasaan. itu harus disadarkan juga bahwa kekuasaan yang Anda pegang itu tetap menjadi perhatian, tetap menjadi pengawasan masyarakat. Dan semua uang masyarakat yang Anda gunakan itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya masyarakat boleh mengakses penggunaan uang itu kemana saja, dan Anda tidak perlu takut selama itu tidak menyalahi aturan dan segala macam, itu kan tidak masalah. Dalam waktu 14 hari setelah diputuskan oleh Komisi Informasi untuk memberikan informasi yang dimohonkan, itu harus diberikan. Sampai 14 hari tidak diberikan, maka itu sudah masuk ranah pidana. Jadi sudah pemohon sudah bisa melaporkan atas putusan Komisi Informasi, dan itu undang-undangnya jelas harus ada sanksinya di situ. Tapi umumnya kan ketika mengetahui bahwa ada sanksi, mereka kalau tidak memberikan ya mereka banding. Mereka PT-UN-kan. PT-UN-kan ya, banding PT-UN ya. Kalau di sini lanjut ke kasasi. Iya, berarti memang keputusan KI kan setara putusan tingkat pertama. Iya.
Setelah itu banding PT UN, setelah itu kasasi. Berarti prosesnya panjang juga hanya Iya. untuk Jadi putusan usaha masyarakat putusan untuk KAI itu kan informasi ini ya? litigasi sebetulnya. Maksud litigasi itu ketika termohon tidak memberikan, maka pemohon maka termohon tidak menyetujui putusan KAI, maka dia menggugat di PT UN. Jadi yang menggugat itu biasanya termohon. Oke, ya. Atau pemohon yang tidak setuju dengan putusan KAI, dia bisa Yang dia gugat adalah putusan KAI, putusan KAI. bukan pemohonnya kan? Iya. Iya. Putusan KAI. Tapi tadi ketika dia tidak diberikan, maka pemohon itu berhak untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Oke, nah itu tadi Pak Subhan juga tadi nyinggung-nyinggung tuh soal ijazah. Ini ada isu ketiga yang ingin kita bahas, juga minta Iya. pandangan Pak Subhan. Ini isu yang lagi hits, Iya. lagi panas diperbincangkan setahun belakangan ini Pak Subhan. Dari komisi ini, dari web Komisi Informasi Pusat, KI Pusat terima permohonan Bonatua dan perintahkan KPU buka ijazah Jokowi. Kami tidak ingin membahas soal ini ijazah benar atau palsu, tapi Ya. soal KI ini berarti tadi seperti bagaimana disampaikan, berarti bahkan untuk hal-hal seperti ini itu bisa dikaikan ya. Iya. Ya kan ini informasikan begini sebetulnya. Saya tertarik dengan perjalanan ke KI ini. Ya. Awalnya kan pemohon ini tidak mau ke KI, dia memilih Andri. Bonatua. Dia memilih Andri, dia memilih undang-undang administrasi Tapi mungkin di situ mentok akhirnya ke KI juga. Nah, disitulah kemudian KI bukan mendapat panggung ya, tapi KI kemudian baru ketahuan taringnya. Ternyata lembaga ini bisa memutuskan. Nah, itu kan heboh se-Indonesia ini. Karena KI kemudian memutuskan untuk memberikan. Karena ini kan salinan ijazah. Salinan itu adalah sebuah dokumen yang terregistrasi, diregistrasi, kemudian diverifikasi, terverifikasi, artinya itu adalah informasi yang terbuka. Tidak boleh lagi ada ditutupi di situ. Kan kemarin dia mendapatkan ada banyak yang dibol, kemudian si pemohon ini memenangkan di Komisi Informasi, maka karena dia berbentuk salinan kan yang dimintakan salinannya saja diberikan. Jadi apa yang diputuskan oleh KI Pusat itu sudah sesuai proses undang-undang. Nah, itu tidak bisa dibantah. Dan kalau memang misalnya pihak yang KPU kan bisa melakukan PT UN. Tapi kan saya lihat mereka juga tidak menempuh itu. Tapi kalau dalam waktu 14 hari tidak memberikan itu, maka ini kan awalnya yang pelapor ini, pemohon ini mengadukan KPU kan, ya, dalam proses ketika ijazah yang pernah disetorkan mantan presiden waktu itu ke Ya. KPU untuk dibuka, Ya. seperti itu. ya, Yang akhirnya oleh KPU waktu itu dianggap sebagai informasi tertutup. kan keluar peraturan waktu itu kan. Iya. Dan kemudian diralat lagi. Tapi ini memang salah satu momen di mana ketika KI mengeksersis kewenangannya ya, betul. untuk bisa masuk ke isu-isu yang seperti ini, yang sangat politis, Iya. seperti ini. Ya, kita kan kemudian menjadi tahu bahwa ternyata ijazah yang salinan ijazah ya yang disetorkan ke KPU atau kemanapun itu ketika orang melakukan seleksi sudah menjadi barang publik. Dan ini harus menjadi peringatan juga bahwa ke depan proses-proses seperti ini memang perlu verifikasi yang betul-betul misalnya melihat langsung aslinya kan selama ini selama ini kalau kita ikut seleksi ombudsman apapun itu asli disertakan. Diperlihatkan ya? Iya. Salinan ada di kemudian aslinya di scan juga. Dan suatu saat itu diperiksa ketika kita sudah lulus. Betul. Nah, harusnya kan semua proses seleksi, apalagi misalnya negara ini, Apalagi yang untuk 01 Iya. RI begini ya. bukan hanya itu, tapi kan untuk meminimalisir dugaan-dugaan pemalsuan dokumen, bukan hanya di level presiden, tapi legislatif di tingkat daerah, bupati, Iya, wali kayak kota tadi itu Bapak penting tuh. mention Karena kan soal bupati, setiap tahun kan selalu saja ada, setiap hasil akhir pemilu mau legislatif mau kepala daerah selalu ada isu seperti itu. Maka penting bagi badan publik penyelenggara seleksi itu memverifikasi faktual. Dalam arti bahwa memastikan bahwa apa yang diberikan salinan itu betul-betul asli. Kalau cuma sekedar fotokopi kemudian dilegalisir itu kan masih belum meyakinkan. Meskipun ketika dilegalisir kan menyertakan asli. Ya. Tapi kan kita tidak tahu yang proses itu. Tapi kalau ketika dia diverifikasi, memperlihatkan aslinya kan kemudian tidak timbul spekulasi seperti ini. Kalaupun timbul kan pihak penyelenggara pemilu bisa mempertanggungjawabkan. Iya, itu ya. Kan selama ini kan kemudian
bertengkarnya itu ke orang per orangnya lagi, tidak melibatkan lembaga itu tadi. Padahal kan asli lembaga ini tadi itu dari awal dia memverifikasi, faktual dan memastikan bahwa ini barang asli, dokumen itu asli. Dan kemudian informasinya terbuka dan bisa Iya, diakses oleh betul. ya. Sehingga ketika ada klaim dari masyarakat atau pemohon informasi, itu sudah langsung bisa di-counter dengan memperlihatkan aslinya, selesai kan? Tapi kalau selalu menutupi, berputar-putar segala macam, itu kan menimbulkan tanda tanya kemudian. Padahal informasi itu dari informasi terbuka, diberikan. Oke. Memang kalau kita lihat di sini bahwa masih ada kecenderungan untuk menutup ya. Iya, Bisa bukan hanya soal ijazah ini, tapi soal yang banyak tadi. banyak sekali. Banyak sekali proses-proses pelayanan, proses-proses pengadministrasian dapur Iya. birokrasi yang seharusnya juga terbuka buat Iya. publik, itu masih cenderung tertutup. Masih tertutup. Pak Subhan, ya. Meskipun sekarang ini dengan kehadiran ombudsman, kehadiran KI yang punya tugas sebenarnya saling beririsan, itu banyak mengubah itu. Itu tadi juga ketika di segmen awal, kenapa kemudian saya begitu Iya. heroik, karena itu tadi ada banyak perubahan yang terjadi. Tiba-tiba BPN sudah bisa gampang diakses segala macam, meskipun masih ada kasus. Tapi kan kita meminimalisir. Banyak kemudian yang berubah sehingga masyarakat terbuka. Wah, kehadiran sosok ini sebagai pemimpin Iya, ya. bisa menggebrak, bisa membuka segala macam, akhirnya menimbulkan keberanian di tempat lain juga. Karena kan keberanian itu harus didukung. Ketika Anda berani mengungkap kebenaran dan ada lawan, Anda bisa melapor ke ombudsman. Sama ketika masuk di sengketa informasi. Nah, kita meyakinkan masyarakat bahwa jangan takut untuk meminta kejujuran, misalnya transparansi. Karena kalau Anda dikriminalisasi atau ada dugaan maladministrasi, kan ada ombudsman. Betul. Nah, itulah kemudian menimbulkan keberanian. Akhirnya kan kemudian menjadi bahwa ombudsman itu menjadi terkenal ketika itu ya. Iya, betul. Dan sampai sekarang sudah bagus. Sekarang sudah, sekarang mungkin Itu- pendekatannya sudah agak berbeda karena Sudah Tadi, iya. diketahui. Sama dengan Komisi Informasi sama saja sebetulnya, kan itu menyangkut kewenangan untuk memberikan informasi. berarti memang penting juga bagi masyarakat untuk terinformasi, terberitakan tentang apa-apa yang menjadi concern, menjadi fokus Iya, dan menjadi perhatian dari suatu lembaga negara itu ya. Sehingga tadi ada keberanian kolektif iya. dari masyarakat untuk menggunakan negara. Iya, yang kecenderungan akhir-akhir ini adalah masyarakat di desa itu sudah berani untuk meminta informasi penggunaan dana desa. Oh begitu ya? Nah, iya, akhirnya kan kemudian yang bikin repot kita juga nih Komisi Informasi. Makanya dari awal saya katakan Harus bahwa bersidang ya, tiap hari. karena PPID desa itu berdiri sendiri. PPID desa tidak bukan menjadi bagian PPID dari pemerintah kabupaten gitu? kota. Iya, dia adalah Bukan di bawah Kominfo dia? bukan. Kan kalau di provinsi itu kan Sekda itu adalah PPD utama. PPD utama. Dia membawahi PPD semua. Oke. PPD semua di bawah publik. Tapi dia tidak membawahi PPD di desa. Desa ini otonom. Satu desa, satu PPID. Satu desa satu PPD. Dan itu dia tidak ada hubungan hierarki dengan PPD yang ada di atasnya. Jadi PPD yang ada di atas PPD tidak bisa mendekani. Maka desa harus menyiapkan PPD-nya sendiri dengan penggunaan anggaran dana desa dan segala macam. Nah, ini Pekerjaan masih panjang itu berarti Nah, kalau desa itu. Nah, Iya. makanya kan sebetulnya sekarang sih sudah sadar semua, hampir semua desa memiliki iya. PPD. Karena itu kan menjadi, Secara struktural sudah ada. ya itu sudah semua, karena sudah semua tahu. Meskipun berfungsinya itu belum tentu. Kenapa kemudian ketika sidang mereka memang ada PPD tapi tidak berfungsi. Nah, itu sudah harus kita sampaikan bahwa pentingnya keberadaan PPD di desa sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi, bukan hanya di papan informasi di depan itu terkait penggunaan dana desa. Nah, dengan begitu kan kemudian memudahkan pekerjaan-pekerjaan di desa. Karena kalau itu tidak disiapkan maka suatu saat seluruh desa dia akan diadukan ini. dan parahnya kadang-kadang Harus ada tim khusus desa ya, kalau ya, begitu. karena kadang-kadang pemohon itu meminta informasi itu bertahun-tahun. Hanya untuk minta informasi Iya. atas uang publik Iya. yang dipakai oleh badan publik tadi, oleh uang kita sendiri juga Iya. sebenarnya, Pak. Wah, menarik sekali ini Pak Subhan. 3 isu sudah kita bahas tadi, dari isu-isu yang ada di tingkat lokal, di provinsi, sampai tadi sudah membahas isu soal KI nasional, KI pusat. Untuk itu saya kira kita bisa melangkah ke segmen selanjutnya, Pak Subhan. Siap. Dan kita masuk ke segmen 3. Oke, sahabat ombudsman semua, kita sekarang masuk di segmen ketiga. Pak Subhan, di segmen ketiga ini kami akan memberikan 7 fakta atau 7 pertanyaan yang silakan Bapak jawab dengan singkat. Apa yang terlintas di kepala langsung dijawab untuk 7 pertanyaan ini. Kalimat atau kata jawabannya? Bisa kalimat juga tuh, nggak apa-apa Pak. Oke, kita mulai masuk ke pertanyaan pertama Pak.
10 tahun di Ombudsman dan sekarang di KI, apa satu hal dari budaya kerja di Ombudsman yang paling ingin Bapak bawa dan terapkan di Komisi Informasi Sulsel hari ini? Integritas. Integritas. Integritas ya, begitu terasa integritas Iya. itu kalau di itu yang ingin Jadi, Bapak. iya, jadi kan sistem itu membuat orang bisa jahat, bisa membuat orang menjadi baik. Sistem di Ombudsman membawa kita menjadi orang yang berintegritas. Itu nilai yang sangat Sangat. betul. Luar biasa, jawaban pertamanya langsung menggebrak dengan integritas ini, Pak. Oke, pertanyaan kedua nih. Jika ada waktu nongkrong, anak nongkrong lah, Pak Subran lebih suka berkumpul dengan sahabat-sahabat lama atau bertemu dengan orang-orang baru? Dua-duanya. Harus memilih. Saya lebih suka dengan orang-orang lama, sahabat-sahabat lama. Sahabat-sahabat lama. Karena itu akan membuat saya mereview, terkenang kembali masa-masa. Iya. Itu membuat kita menjadi awet muda. Ingat masa-masa muda Iya, ya. iya. Masa-masa nakal bersama. Betul. Serasa kita hidup di zaman itu kembali. Itu zaman Ya. itu kembali ya. Jadi kembali muda. Pantasan sampai sekarang ini masih Ya. kelihatan awet muda ini, Pak. Amin. Oke. Ya, pertanyaan ketiga ini. Agak berat lah, agak reflektif lagi nih pertanyaan ketiga. Jika Bapak ingin mengubah satu aturan birokrasi yang hari ini paling Bapak kesali, dalam semalam dan dalam satu jentikan jari, aturan apa ya yang ingin Bapak ubahin? Korupsi. Berantas korupsi habis. Habis sampai seakar-akarnya. Karena itulah biang keladi, biang kerok permasalahan bangsa ini. Korupsi. Perilaku korupsi itu. Korupsi. Makanya kemarin Boyamin mengatakan kalau KPK mau rajin lebih rajin, maka setiap hari ada OTT. Seharusnya setiap hari ada Setiap hari ada OTT. OTT. Saking begitu Saking berjamurnya ya iya. penyakit korupsi ini ya Iya. di birokrasi kita. Baik, Bapak. Oke, kita ke pertanyaan keempat ini. Tadi Bapak menjawab ingin bersama sahabat-sahabat lama. Kami ingat lagi dengan asal Bapak dari Bulukumba ya. Ya. Pertanyaan keempat ini, jika Bapak harus menulis satu buku tentang Bulukumba, tentang tanah kelahiran, buku itu akan berjudul apa? Dia berjudul Kajang. Tanah Kajang. Tanah Kajang itu adalah refleksi sebuah peradaban yang otonom, menjunjung tinggi kejujuran, menjaga lingkungan, membuat orang patuh terhadap adat, menjunjung tinggi adat, keluhuran masa lalu, keluhuran budaya, dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang berbasis kejujuran dan kesederhanaan serta toleransi, menghargai orang, dan yang paling penting bagaimana kemudian Kajang itu memilih pemimpin tidak seperti sekarang ini yang syarat dalam money politik, tapi betul-betul murni sebuah pemilihan hati nurani yang melahirkan seorang pemimpin yang sangat dihargai, dihormati, dicintai oleh rakyat, dan menjadi panutan dalam betul-betul seorang pemimpin yang tidak punya celah. Seperti itu. Semua itu terbungkus dalam satu kata Kajang Ya. itu ya, tanah Kajang itu ya. Jadi Semua kalau mau berguru tentang peradaban yang komplit tapi sederhana, itu bisa di Kajang. luar biasa itu, Ya. Pak. Nilai itu yang Bapak pegang juga sampai sekarang ya, untuk jiwa Kajang itu ya, Bapak. Kajang hitam ya. Ya, Kajang dalam ya. Kajang dalam. Kajang dalam, luar biasa. Oke, baik Pak. Ini akan juga ke pertanyaan kelima. Tadi berarti soal Kajang, apa rahasia dapur Pak Subhan sebagai seorang pengawas agar bisa tetap berani menegur seorang pejabat yang mungkin yang pejabatnya ini adalah kawan lama? Gimana caranya? Ya, kita harus bisa membedakan mana pertemanan, mana tugas negara, mana yang paling penting jangan pernah menerima gratifikasi dari pejabat yang bersentuhan langsung dengan tupoksi atau tugas kita sebagai penyelenggara negara. Tapi pernah kejadian menegur kawan lama? Sering
Sering. Bukan hanya kawan lama, tapi saudara pun saya harus menegur. Tentunya memberi pengertian, tapi meskipun banyak juga yang tidak paham. Mereka menganggap temanan itu ketika saling membantu, meskipun itu dalam kejahatan. Padahal jelas di Al-Quran mengatakan bahwa tolong menolong dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Dan kadang-kadang kita dinilai baik ketika kita bisa membantu mereka dalam hal melanggar aturan. Misalnya meloloskan anaknya masuk sekolah yang sudah tidak layak, kemudian mendapatkan pengampunan hukum karena kita punya kedekatan dengan aparat penegak hukum, padahal dia bersalah. Itu tidak boleh. Disitulah ciri seseorang bisa bisa Nilai. iya, dinilai. Kalau itu bisa kita tegakkan, maka semua orang akan hormat sama kita. Jadi kekayaan itu bukan membuat orang hormat sama kita, tapi bagaimana kita bersikap. Mr. Disiplinnya itu ya. Berani berkata tidak itu. Berkata tidak. Berani mengatakan yang benar. Yang benar itu. Meskipun pahit akibatnya. Iya. Karena saya terus terang, saya punya banyak teman yang notabene adalah pejabat publik yang memutus silaturahmi kepada saya gara-gara menganggap saya tidak menolong ketika dia mengharapkan sesuatu yang menurut saya melanggar aturan. Misalnya anaknya tidak naik kelas, tapi kalau ombudsman tegur pasti kepala sekolahnya, kalau tadi saya pasti tidak akan menolong itu. Anaknya tidak lulus masuk madrasah, masuk MAN. Tapi kalau ombudsman dorong pasti masuk. Itu kan kemudian tidak adil bagi orang lain. Kita memang, dan itulah kadang-kadang orang menganggap kita baik ketika menolong dia dalam berbuat yang tidak baik. Contoh misalnya pelanggaran lalu lintas, nyata-nyata dia bersalah, tapi karena tahu saya dekat dengan polisi, suruh telepon polisinya, ya pasti diloloskan. Tapi itu kan tidak mungkin kita lakukan. Ketika itu tidak lakukan, maka Subhan ini bukan seorang teman yang baik. Padahal sebetulnya itu adalah pelajaran penting buat dia. Betul. Nah, inilah yang membuat kita negara ini kacau ini, karena logika berpikir kita terbalik. Ya, segala sesuatu yang kita ini dulu ketika saya di BUMN salah satunya saya keluar, ada salah satu pimprov berprinsip bahwa mari kita berbuat salah bersama-sama daripada benar sendirian. Wah, ini yang menurut saya salah, dan ternyata begitu yang terjadi memang. Ketika perbuatan salah itu dikelola dengan baik, diorganisasi dengan baik, maka dia akan memenangkan. Tidak selalu kebenaran itu benar. Nah, contoh negara Israel, kejahatan itu kan diorganisir dengan baik, dan tidak ada yang bisa melawan dia. Betul. Jadi itu oleh seperti Dalam sekali itu tadi, Pak. Betul, nilai itu buat kita semua, karena memang salah satu kesulitan kita ketika punya jabatan kan seperti itu. Ya. Ada kawan lama, ada sahabat, ada saudara tadi yang oleh Pak Subhan, alhamdulillah itu sudah bisa disikapi dengan sangat dalam dan bijak tadi. Oke Pak Subhan, kita masuk ke pertanyaan ke-6 nih. Sahabat Ombudsman semua, sebelum saya bertanya di pertanyaan ke-6 ini, kami di Ombudsman dan mungkin orang yang kenal dengan Pak Subhan tahu bahwa beliau ini orang yang sangat fashionable ketika berpakaian. Maka pertanyaan ke-6 ini soal ini. Pak Subhan, sebagai orang yang fashionable, bagian apa dari outfit atau penampilan Bapak yang paling Bapak perhatikan dan harus tampil maksimal? Saya sebetulnya tidak pernah berpikir untuk tampil maksimal. Saya hanya mengenakan sesuatu yang keserasian, keseimbangan. Ini prinsip keseimbangan. Yang kedua, tidak harus mahal. Yang penting bersih dan enak kan ada juga tuh yang berpakaian mewah tapi dia tidak nyaman memakainya. Iya betul. Ya, dari sisi kenyamanan saja, keserasian. Kalau harus memilih nih, Iya. dari topi sampai sepatu nih yang paling Bapak perhatikan apa nih? Semuanya sebetulnya. Semuanya. Semua sebetulnya. Tapi itu menurut saya itu standar saja. Saya hanya ingin tampil biasa, tapi mungkin orang lain menganggap bahwa itu sebuah outfit yang luar biasa. Bahkan ketika saya jogging di hari itu kan saya tampil sebagai anak muda dengan outfit yang menurut saya standar saja. Bahkan banyak yang lebih hebat dari itu. Tapi mungkin keserasian, keseimbangan, Betul, itu dia. Keserasian, keseimbangan dan kecocokan. Kan ada juga yang memakai barang mewah dan tidak cocok. Betul. Yang maksa jadinya. Maksa jadinya. Betul. Jadi kita tampil apa adanya saja, tentu dengan memperhatikan penampilan, bukan berarti bahwa kita berlebihan ya. Bagaimana kemudian orang menilai kita bahwa orang ini baik dalam berpenampilan. Wah, luar biasa ini. Gen Z, anak-anak muda harus catat tuh prinsip dari Pak Subhan dalam outfit, dalam milih outfit dan fashion. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-7 ini, Pak Subhan. Jika suatu saat nanti Bapak tidak lagi memegang jabatan apapun,
di masa tua, kesibukan apa yang ingin Bapak tekuni di masa tua? Saya di masa tua selalu berbaur dengan tetangga. Dan itu sudah saya persiapkan jauh hari. Hari-hari ini, hari-hari saat saya senggang, saya bergabung dengan tetangga, pensiunan-pensiunan, tukang beca, dan yang paling penting adalah saya mempersiapkan diri untuk menjadi seorang kakek. Karena Coba. ya, meskipun banyak yang mengatakan ketika menjadi MC, menjaga cucu itu adalah kesalahan orang tuanya, tidak. Itu kan bagian dari kesenangan kita. Kebahagiaan baru kita lagi ya. mencintai, menyayangi anak kecil. Saya menyukai anak kecil, menyayangi anak kecil. Dan yang paling penting saya sebetulnya kalau diberi umur panjang, saya ingin bergerak di bidang sosial. Saya ingin sekali bagaimana bisa menyiapkan makanan gratis bagi penduduk miskin di Indonesia ini, di sekitaran saya. Itu cita-cita saya. Insya Allah Pak, Insya Allah niat mulia dan Ya, itu aja. Tapi kan kemudian kita bagaimana mengelola, apakah kita tidak punya kecukupan finansial untuk itu, tapi kita berharap gitu. Insya Allah Pak. Kami doakan pun Ya, Pak untuk amin. sehat selalu, tetap fashionable dan bisa tadi menjalankan masa tuanya dengan bahagia, termasuk menimang cucu tadi ya, menjaga. Ya, Oke, baik, kita sudah sampai di ujung podcast Simak kita kali ini, sahabat ombudsman semua. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Subhanjur yang telah menyempatkan diri hari ini untuk berbagi bersama kita semua di sini dalam podcast Simak. Terima kasih juga kami sampaikan semua kepada para sahabat ombudsman yang telah menyimak podcast Simak kita ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi kami sampaikan, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, subscribe, share podcast ini ke orang-orang kasih sahabat semua. Dan jika sahabat juga menemui maladministrasi, jangan ragu untuk melapor ke ombudsman di semua kanal-kanal yang telah kami sediakan. Sekali lagi terima kasih Pak Subhan, sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.